Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Intan Purnama Dewi dan rekan-rekan saya Muhammad Rizky Fariji, Irmayanti, dan Fitri Yuliana. Kami mahasiswa Universitas Samudra, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit 2 semester 4. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai landasan kurikulum. Nah, kurikulum ini memiliki 4 landasan. Landasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rizky Fariji, yaitu landasan filosofis. Landasan yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu landasan psikologis, dan landasan yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya Irmayanti, yaitu landasan sosiologis, dan yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya bernama Fitri Yuliana, yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian kurikulum. Kata kurikulum berawal dari dunia olahraga, yaitu kurir atau pelari, dan korere yang artinya tempat berpacu, sehingga dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai ke finish untuk memperoleh medali penghargaan. Susilana dan kawan-kawan tahun 2006. Dalam dunia pendidikan diaplikasikan sebagai sejumlah mata pelajaran atau subjek yang ditempuh siswa dari awal sampai akhir untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Dari pengertian tersebut, kurikulum memuat 2 hal pokok, yakni yang pertama, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh siswa. Yang kedua, tujuan utamanya memperoleh ijazah. Implikasinya adalah setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting dan menentukan. Namun, menurut Susilana dan kawan-kawan tahun 2006, pengertian kurikulum di atas dianggap sempit atau sederhana. Pengertian kurikulum yang lebih luas atau kompleks menurut Susilana dan kawan-kawan tahun 2006 adalah kurikulum dianggap sebagai segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa supaya belajar, baik dalam ruang kelas, halaman sekolah, maupun di luar sekolah. Pengertian kurikulum dapat juga merujuk pada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Hilda Toba atau Munir tahun 2008, Sosilana dan kawan-kawan tahun 2006. Jadi pengertian kurikulum adalah sebuah rencana pembelajaran di suatu sekolah yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan yang harus ditempuh atau dipelajari peserta didik di sekolah atau pengajaran tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu. Landasan kurikulum. Landasan kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama, landasan filosofis kurikulum. Secara harfiah, filosofi berarti cinta akan kebijakan. Plato menyebutkan filsuf sebagai ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis.
atau filosofis dalam merencanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi manusia. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dan pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Sosilo dan kawan-kawan tahun 2006. Landasan filosofis kurikulum pendidikan di negara Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar dan falsafah dalam pengembangannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan psikologis kurikulum. Nah, didasarkan pada prinsip landasan ini, bahwa perkembangan seseorang itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kematangan. Jadi, lingkungan yang dimaksud di sini itu adalah proses pendidikan. Nah, dengan adanya kurikulum, siswa diharapkan itu memiliki perubahan di sini kemampuan, kemudian kompetensi aktual dan potensi. Jadi siswa ini memiliki karakteristik yang tadinya tidak baik menjadi baik. Nah, implikasi pada landasan psikologis yang pertama, setiap anak itu diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya sesuai dengan minat dan bakat serta kebutuhannya. Nah, yang kedua, selain pendidikan umum, di sini juga ada pendidikan yang sesuai dengan minat anak. Nah, yang ketiga, kurikulum bahan ajar ini bersifat kejuruan. Namun, ada juga yang bersifat akademik. Nah, bagi anak yang memiliki kemampuan akademik, maka akan diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Nah, yang keempat di sini, kurikulum itu memuat tujuan-tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai, sikap, kemudian keterampilan yang di sini menggambarkan keseluruhan lahir dan batin anak tersebut. Yang selanjutnya, landasan sosiologis kurikulum. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosiologi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah anak didik dihadapkan dalam budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai serta dipupuk kemampuan dirinya sebagai manusia. Kurikulum dalam setiap masyarakat pada umumnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. Karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum perlu memahami kebudayaan. Kebudayaan adalah pola kelakuan yang secara umum terdata di suatu masyarakat, meliputi keseluruhan ide, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, dan kesenian. Kurikulum yang dilandasi oleh hal tersebut sifatnya umum, artinya berlaku bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, guru, para pembina, dan pelaksana kurikulum dituntut lebih mengantisipasi perkembangan masyarakat agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna bagi kehidupan siswa di masyarakat. Teori prinsip hukum yang terdapat dalam semua ilmu pengetahuan yang ada di dalam kurikulum, implementasinya harus sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat setempat, sehingga hasil belajar yang dicapai oleh siswa lebih bermakna di dalam hidupnya.
Tiller, Tabah, Tanner, dan Tanner menyatakan tuntutan masyarakat adalah salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum. Maka dari itu, pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan kebutuhan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Yuliana. Jadi di sini saya ingin menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ilmu pengetahuan merupakan strata ilmu yang paling rendah, berupa dugaan atau prediksi yang diambil berdasarkan pengetahuan atau teori yang sudah ada untuk menjawab penelitian yang sedang dilakukan. Sedangkan teknologi pendidikan adalah kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dengan sumber teknologi yang memadai. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada pikiran atau logika. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat, sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Dalam konteks inilah, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan tersebut, bukan hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga segi strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu, guru, pembina, dan pelaksanaan kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi perkembangan masyarakat agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Calhoun, Leitch, dan Keller merinci 7 fungsi sosial pendidikan yang patut diperhatikan oleh para pendidik, yaitu yang pertama mengajar keterampilan, yang kedua mentransmisikan budaya, yang ketiga mendorong adaptasi lingkungan, yang keempat membentuk kedisiplinan, yang kelima mendorong bekerja berkelompok, yang keenam meningkatkan perilaku etik, dan yang ketujuh memilih bakat dan memberi penghargaan prestasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.